Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heron, dan kali ini kita akan mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul Muslim suka sembah sampai cium kaki manusia macam Bahar bin Smith. Ya, jadi gini guys ya, bentar. Sembah ada dua, ya perlu anda ketahui ya. Sembah sujud dalam arti menuhankan, ya, dan sembah sujud dalam arti menghormati. Jadi perbedaannya ada. Jadi Anda sembah sujud ketika seorang muslim sholat, atau ketika Yesus di Taman Getsemani, beliau sujud, beliau maju selangkah dan lalu beliau sujud, ya, dahi menempel ke tanah, ya. Dahi Yesus menempel ke tanah dan beliau sujud, ya, dan berdoa. Nah, itu Yesus itu sedang mempraktikkan sujud menyembah pada Tuhannya. Paham ya? Jadi Yesus di Taman Getsemani ketika dia maju selangkah lalu dia sujud berdoa, itu dia lagi sujud kepadanya. Karena dia manusia, ya. Sujud itu bukan menghargai, menghormati, tapi sudah pada menuhankan, ya. Sujud menyembah, berdoa pada Tuhannya. Nah, tapi anehnya, ya, Tamparagi ini, ya, saya khusus ngomong Tamparagi nih, karena dia konten dia nih kan. Orang-orang yang Tamparagi itu malah menuhankan Yesus, sedangkan Yesus saja menuhankan menyembah Tuhannya, yaitu Allah, guys. Di situ errornya. Nah, Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Ingat ya, dia guru dan Tuhan, bukan guru dan Tuhan. Jadi Alkitab Ejaan Lama itu masih guru dan Tuhan. Tiba-tiba diubah di Ejaan Baru menjadi guru dan Tuhan. Padahal nggak nyambung. Kalau guru itu padanan katanya adalah Tuhan. Tuhan guru, Tuhan tanah, Tuhan takur, Tuhan apa lagi kan. Guru adalah Tuhan, Tuhan guru. Makanya ada namanya Tuhan Guru Bajang misalnya, contoh ya. Makanya Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan. Itu tepat. Makanya ada orang yang sujud menyembah Yesus, kaki Yesus gitu. Itu bukan menuhankannya guys, tapi menghormati karena dia adalah Tuhan guru gitu. Nah, Habib Bahar adalah Tuhan guru. Makanya jadi seperti orang-orang ya melakukan sujud kepada Yesus, sama seperti orang ini juga sujud kepada Habib Bahar. Dalam arti sujud menghormati, sujud menyembah dalam arti menghormati, bukan menuhankan guys. Nah, karena sama-sama manusia, dan Yesus pun dan juga Habib Bahar pun sama-sama sujud kepada Tuhannya masing-masing gitu guys. Tuhannya sama gitu kan. Maksud saya masing-masingnya adalah masing-masing mereka, tapi tetap Tuhannya sama. Mereka sujud, Habib Bahar dan Yesus sama-sama sujud, ya, dengan kepala dahi nempel ke tanah kepada Allah guys, gitu loh. Nah, jadi perlu dibedakan ya. Jadi nggak aneh kalau kita sujud kepada orang yang kita hormati. Karena di Alkitab juga ada ayatnya orang sujud kepada Tuhan Guru Yesus gitu. Sama dengan Tuhan Guru Habib Bahar gitu. Sama-sama guru guys, ya dihormati gitu. Nah, nanti kita akan sambung videonya biar kita jelaskan di dalam guys.
bentar, kita bahasnya dulu ya. Islam agama damai gini. Si tanpa lagi nggak paham ya. Jadi itu nggak ujuk-ujuk guys ya. Di situ Habib Bahar lagi mempertanyakan ya. Kemana Giroh sebagai umat Islam gitu? Ulamanya dikriminalisasi, apa namanya, saudara-saudara muslimnya dibunuh di kilometer 50 kan, 16 KPI. Kemana umat Islamnya coba? Padahal umat Islam itulah mereka yang mengundang Rizik. Rizik itu di Mekah udah hidup enak deh guys, udah tenang. Nah, jadi dia demi umat dia balik ke Indonesia dengan risiko tahu dia. Dia tahu risiko itu, dia pasti akan dikriminalisasi. Tapi dia mau berkorban demi umat gitu. Lalu umatnya kemana gitu? Nah, jadi ini ada rentetannya gitu, gitu loh. Coba Anda bayangkan ya, mereka ini orang-orang tanpa lagi, salah satu teman-temannya, jangankan pendetanya dilakukan seperti itu. Ada nggak kisah pendeta seperti itu? Pendeta yang terus-menerus dikriminalisasi ada nggak? Nggak ada guys. Kita nggak dengar ada pendeta yang vokal ngkritik pemerintah seperti Rizik. Nggak ada. Yang sekelas Rizik nggak ada pendeta mereka gitu. Semuanya mingkem semuanya. Udah tahu negara begini, mereka semua mingkem. Nggak ada kritik sama sekali gitu. Padahal mengkritik puasa itu adalah karena gini guys ya, rusaknya pemerintah itu karena rusaknya ulama atau pemuka agama. Kenapa? Tidak menasihati. Coba lihat, Musa menasihati Firaun ketika Firaun atau Namrud bersikap kejam, itu dinasihatin sama Musa sama nabi-nabi lainnya gitu. Musa jangan berbuat zolim gitu kan, jangan mengatakan kau Tuhan dan segala macamnya. Diprotes sama Musa sama satu lagi siapa tuh, Ibrahim guys, luar biasa. Jadi itu nabi, jadi ulama tuh ngikuti jejak nabi, jadi proteslah kepada penguasa yang zolim gitu, yang kebijakannya misalkan rakyat. Karena kalau tidak begitu, penguasa tidak tahu kalau dia salah, karena legitimasi yang tahu salah benar, karena yang berpegang pada kitab suci itu hanyalah para pemuka agama. Kalau hal ini Islam itu adalah ulama gitu. Kalau ulama diam, rusaklah pemerintah, karena dia tidak ada teguran gitu. Jadi ulama itu perlu untuk menegur kalau pemerintah salah, itu perlu untuk kritik keras kalau perlu gitu. Karena dinasihatin nggak mau dengar gitu kan, jadi kritikan keras gitu. Nah, Anda bayangkan belum ada pendeta seperti itu. Nah, ketika ada misalnya kayak kita bahas agama Kristen aja nih, perbandingan agama, mereka langsung ribut kan, langsung mengatakan kita radikal lah, idiot lah, segala macam lah. Itu agama damai nggak tuh saya katakan. Belum lagi pendeta mereka dikriminalisasi dari Rizik Syihab gitu. Belum lagi ada umat Kristen 6 orang kayak Laskar PI itu, Laskar Kristen itu dibunuh gitu kan dengan keji. Baru ada pelarangan ibadah gereja saja mereka sudah ribut. Ada bayangkan ya, kayak kemarin tuh dia ingat tuh waktu apa tuh ya, di Medan itu ada yang yang wisata halal itu kalau salah ya, wisata halal yang oleh siapa yang mau diadakan itu kan ribut apanya tuh, siapa waktu dia jabatan apa, wali kota apa itu guys, saya lupa, di Sumatera Utara. Ribut dia kan, marah-marah, mencemecah gitu. Belum dia apain lagi, dia belum dikriminalisasi, belum masuk penjara, belum dibunuh KPI, baru memprotes diadakan wisata halal udah begitu gitu. Nah, lalu lihat sekarang di Tolikara ya. Kemarin ada berita kan, itu bagaimana beberapa perawat muslim ya, saudara-saudara kita diperkosa guys oleh para OPM. Coba. Itu bagaimana ditanya? Baru saya baca koran lagi tadi. Mereka membakar sekolah guys, luar biasa. Nah, jadi agama damai itu Anda berkaca dulu gitu. Lihat kelakuan umat Anda gitu. Umat Anda lihat kelakuannya gitu, ya kan? Nah, belum mereka mengalami seperti Rizik Syihab, seperti umat Islam. Anda bayangkan ya, umat Islam Indonesia mayoritas, tapi diberlakukan seperti ini. Apa nggak marah coba? Anda bayangkan sama kayak misalnya kayak di Amerika lah. Coba, Amerika tuh ada nggak berani nyerang Kristen? Nggak ada guys, karena Kristen sana tuh mayoritas gitu. Karena bayangkan kalau ada yang begitu, pendeta besar, jadi Rizik Syihab itu kan imam besar umat Islam Indonesia, diakui ketokohannya. Jadi para ulama pun bahkan mengulamakan dia gitu. Jadi dia itu adalah imam besarnya umat Islam Indonesia. Anda tahu, jadi orang nomor 1 lah di mata para ulama gitu. Kebanyakan ulama. Nah, Anda bayangkan terjadi begitu di Amerika misalnya, di negara mayoritas Kristen, atau di Australia atau dimanapun itu. Ada di situ pendeta yang nomor 1 di sana, di Amerika misalnya. Ya kan? Pendeta nomor 1 itu dikriminalisasi, dituduh ini segala macam, padahal dia nggak berbuat.
ya kan? Dia punya umat yang banyak gitu kan di Amerika itu kan umat Kristen ya kan. Sampai dia kabur ke luar negeri, lalu dia pulang ditangkap lagi gitu, masuk penjara, dituduh ini itu gitu kan. Bahkan pengikutnya 6 orang dibunuh pendeta itu misalnya. Apa respon dari umat Kristen Amerika? Anda bayangkan coba, mereka sana mayoritas gitu. Belum aja begitu ya, ingat ya, belum begitu. Di Amerika tuh belum ada yang hal begitu lagi, penderitaan begitu belum ada. Tapi apa respon mereka coba? Ya, umat Islam di sana digangguin kan di Amerika itu kan, dituduh teroris, radikal, diserang, ada yang ada ulama di masjid ditusuk gitu kan. Apakah itu agama damai namanya? Belum lagi mengalami hal-hal seperti Rizik Syihab, belum mengalami hal-hal yang dialami umat Islam Indonesia gitu. Mereka hanya membaca media kalau ada nama ISIS Timur Tengah. Hanya karena ada ISIS Timur Tengah guys, bukan di negara mereka gitu. Ini sama kayak kita misalnya. Siapa yang kejam di luar sana ya? Kayak ya kayak di Tolikara itu. Tolikara ya, bagaimana mereka itu kejamnya. Tapi kita tidak menyerang Kristen yang lain. Bagi kita mereka nggak ada urusan gitu. Ya, kita ngerti bedakan anak oknum mana ajaran agama, tapi tidak umat Kristen Amerika. Ya, yang jahat ISIS di Timur Tengah ya, yang ulama tidak ada yang mengaku ISIS, nggak ada. Jadi kalau Ikhwanul Muslimin, Taliban itu masih kita akui. Tapi kalau ISIS enggak, karena cara-caranya kita lihat itu memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, kelakuan ISIS di Timur Tengah sampai efek ke Amerika. Saudara Muslim yang tidak bersalah di Amerika dilakukan rasis, guys. Ya, bahkan Presiden kemarin Donald Trump siapa itu melarang umat Islam masuk Amerika. Luar biasa. Ulama ditusuk lagi di masjid gitu. Dan beberapa hal rasis lainnya gitu. Di seluruh dunia loh, di Inggris juga ada tuh pembunuhan, malah ditabrak ibu anak sama bapak ditabrak pakai truk, luar biasa. Ada lagi ancaman pembunuhan di mana-mana guys terhadap umat Islam gitu, padahal bukan mereka pelakunya, yang melakukan itu adalah ISIS itu bukan bagian dari umat Islam karena cara-cara tidak syariat. Nah, belum lagi mereka mengalami pembunuhan ya, pendeta mereka diganggu atau apa gitu, udah begitunya brutalnya mereka coba. Nah, ini Habib Bahar baru begitu ya. Jadi umat Islam Indonesia ini sudah mengalami banyak kezoliman guys. Syariat dari diganggu gitu kan. Coba ormas-ormasnya dibubarkan, FPI, HTI, laskar kita terbunuh 6 orang, dibunuh gitu dengan keji gitu. Ulama kita di penjara kan banyak sekali tuh. Ustadz Habib Syihab, Habib Bahar, apalagi Ustadz Petulan FPI, ya, MUI, semuanya guys. Coba Anda bayangkan di Amerika gitu deh. Pendeta-pendeta pada ditangkapin tuh. Apa nggak marah umat Kristen di Amerika? Jadi itu hal yang wajar, psikologisnya tuh kena gitu. Jadi tepat lagi nggak ngerti hal beginian gitu. Dan mereka belum kejadian lagi mereka sudah ribut gitu kan. Baru pelarangan gereja di Bekasi di mana mereka sudah ribut. Mereka langsung buzzer-buzzernya langsung bikin konten gitu guys. Padahal pelarangan apapun itu, baik gereja maupun masjid di tempat manapun itu sah kalau warganya nggak setuju. Yang berkepentingan kan warga di situ. Ya kita ikuti warga. Kalau boleh kata warga kita bangun, nggak boleh ya sudah kita jadi tempat lain. Ya kan ngapain cara penyakit dengan warga? Warga kok yang berwenang berkuasa di situ, mereka yang tinggal di situ, ya kan? Nah, jadi tampar gini ya bikin framing tuh nggak masuk akal guys. Ini sama kayak menampar di mukanya sendiri gitu kan? Ya Islam agama damai, ya agama damai, ya. Jadi gini, misalnya kayak kita bandingkan dengan kayak mana Bung Tomo, bagaimana Bung Tomo berapi-api. Kita akan perang melawan Belanda, Portugis, karena mereka datang ke Indonesia dan menzulimi rakyat. Kita perang gitu. Gitu guys, apakah itu Bung Tomo bukan agama damai? Kalau dalam kondisi seperti ini, kondisi apa itu kita nggak bisa diam aja gitu. Itu mohon maaf ya, itu sebut dungu ya. Kalau di Islam Rocky Gerung itu dungu. Udah tahu ulama-ulama kita ditangkapin di penjara, kita diam saja gitu. Laskar kita 6 EP dibubarkan, diam aja gitu. Kita harus bergerak. Memang kita demo menyuarakan gitu. Jangan diam saja gitu. Jadi Ibar tuh mengajak umat, kalian kemana gitu. Kita nih banyak tapi kita dizolimi gitu. Seakan-akan kita nih nggak ada apa-apanya gitu guys. Maka betul lah dulu kata Nabi ya, umat Islam itu seperti buih di lautan. Kalian banyak tapi kalian tidak berdaya gitu. Karena jadi itulah yang dimaksud Abi Bahar. Jangan itu berlaku, memang kan itu tamat takdir, tapi bangunlah gitu. Ya kan, bangunlah umat Islam gitu kan. Jadi tanpa lagi nggak ngerti tentang damai itu, nggak ngerti dia damai itu. Damai itu ada kalau tidak ada saling mengganggu.
Ketika ulama kita tidak diganggu, umat Islam tidak diganggu syariatnya, tidak ada yang menyerang, damai. Tapi kalau ada serangan gimana mau damai, guys? Kalau ada provokasi gimana mau damai? Ngerti nggak maksud saya? Ya, Anda punya tetangga, tinggal di suatu komplek misalnya. Tapi saudara-saudara Anda ditangkapin, dipersekusi, apa-apain lah gitu kan. Anda diam gitu. Lalu kata-katakan kita damai, mana bisa? Saudara Anda sudah dikurung dia gitu kan? Coba. Ada lagi saudara Anda dibunuh 6 orang, Anda masih diam gitu. Lalu mengatakan, lalu kalau ada orang yang kayak Habib Bahar ini ya, protes gitu, lalu Anda katakan nggak damai gitu, ya gimana mau damai? Kalau kalau kita dizolimi ya kita melawan, fight back gitu. Ngerti fight back nggak, istilah fight back? Hanya orang dungu yang diam saja ketika dizolimi, guys, gitu loh. Ya, tidak ada orang yang mau dizolimi, dan penzoliman itu akan selalu terjadi kalau kita diam saja gitu. Ya, ada bayangkan kucing ya, ada bayangkan ya. Anda ngerti gak kucing? Coba deh Anda ganggu kucing. Ya, kucing yang penakut lah sekalipun. Anda ganggu terus gitu. Nah, dia karena takut dia mungkin tidak melawan, tapi sekalian dia sudah ke sudut ya, udah terancam, dia akan menyerang Anda, bahkan bisa mencakar Anda sampai terluka, guys. Nah, jadi siapapun itu, bahkan kucing sekalipun tidak akan mau diganggu gitu, guys. Ya, makhluk hidup memang begitu adanya. Kecuali Anda benda mati yang diganggu, Anda diam saja gitu kan. Gitu, guys. Jadi poinnya adalah lihat dulu konteksnya bagaimana gitu. Jadi ada sebabnya gitu. Paham ya logika berpikirnya gitu. Jadi tanpa lagi belum mengalami aja seperti yang dialami oleh para yang dialami oleh Bahar bin Smith. Kalau tanpa lagi sudah mengalami seperti yang beliau alami ya, kita bandingkan apple to apple. Misalnya nih, tanpa lagi sudah dituduh macam-macam, di penjara, lalu pendeta-pendeta yang tanpa lagi juga dilakukan sama, bahkan kabur ke luar negeri ya, hijrah, pulang ditangkapin lagi, masuk penjara, bahkan 6 orang pengikut laskar pendeta dibunuh. Coba tanpa lagi belum mengalami hal itu kan. Jadi jangan sok tahu tentang perasaan orang gitu. Perasaan Islam sekarang lagi terluka gitu, guys. Ya, apalagi kita mayoritas gitu. Nah, kan bisa dilakukan seperti ini. Itu psikologisnya itu hal begitu gitu loh. Sama kayak misalnya di sebuah kelas, saya sebagai contoh ya, di sebuah kelas misalnya yang murid Islamnya 86 orang, yang Kristennya angkat 5 orang. Tapi ketua kelas yang umat Islam, ketua kelompok umat Islam itu dipersekusi misalnya, dizolimi, ditangkap, dimasukin ke WC, dikurung di WC. 86 orang itu diam saja gitu. Bisa mereka diam saja, lalu ketika mereka mulai protes dikatakan nggak damai, mereka gimana mau damai? Ketua kelompok mereka dimasukkan dikurung dalam WC gitu kan. Bakal ada dibunuh sama orang, gimana mau diam gitu. Emangnya mereka patung robot batu gitu. Jadi apalagi ini yang nggak ada, guys gitu. Ya kan? Dia soalnya empati gitu. Punya rasa empati, umat Islam Indonesia lagi mengalami kesusahan, musibah gitu kan. Ulamanya dikriminalisasi gitu. Ada 6 laskarnya terbunuh gitu, dibunuh gitu kan. Dia soalnya empati gitu. Tapi tidak, dia malah menyerang gitu, guys. Orang lagi jatuh ketimpa tangga gitu, yang menimpakan tangannya tanpa lagi pula gitu. Ini kan apakah itu sebutan damai? Ya, orang yang seharusnya berempati dia malah melakukan hal seperti ini, malah dia bikin konten, guys. Luar biasa ini, kejinya dia nih, guys. Ini keji bener. Ya, orang lagi susah, lagi sedih, ulama ditangkapin, laskar terbunuh, orang masih bubarin, cara dimainin gitu kan. Dia seharusnya sesama umat beragama, dia sama empati, dia sama anak bangsa empati, dia malah mengejek, guys, malah menghina gitu. Luar biasa ini, di mana akhlaknya gitu kan. Nah, Yesus juga dilakukan seperti ini. Ada baca Alkitab Anda, Yesus juga dicium kakinya, disujud sembahan sama seorang wanita dan beberapa orang lainnya. Coba, kenapa? Karena guru, guys. Yesus Tuhan Guru, Habib Bahar Tuhan Guru, wajar.
Gak ada yang salah di sini, kecuali ada yang niatnya menyembah Yesus. Anda pernah nengok nengok foto ya atau video deh, itu banyak tuh yuk, Anda googling aja. Pastor itu mencium kaki patung Yesus. Itu bukan satu dua guys, banyak. Ya, pendeta mencium kaki patung Yesus. Patungnya lagi guys dicium. Nah, itu konteksnya bukan menghormati, menghargai, tapi menuhankan. Karena Yesus mereka tuhankan. Manusia ya dicium kakinya, tapi bukan dianggap seperti Tuhan Guru. Yesus kan Tuhan Guru, tapi dianggap Tuhan. Patungnya lagi. Nah, kita bandingkan sama itu. Nah, ini mereka masih melakukan apa yang orang-orang lakukan kepada Yesus ketika masih hidup. Tuhan Guru Yesus, bukan Tuhan Yesus ya, Tuhan Guru Yesus. Kenapa dia lakukan seperti Habib Bahar? Karena dia dianggap guru dan Tuhan gitu. Maka dihormati, dihargai gitu. Ya. Jadi Yesus pun menerima perlakuan yang sama seperti Habib Bahar, dilakukan hal yang sama. Cuman masalahnya Yesus malah dianggap Tuhan. Padahal sujud mereka itu bukan sujud menyembah dalam arti menuhankan, tapi menghargai seperti yang orang-orang ini lakukan. Anda buka di Alkitab, Anda percaya. Ya. Jadi ini persis sama adegan ketika para murid itu sujud pada Yesus, sama guys. Dalam rangka menghormati mereka sebagai dia sebagai guru mereka guys. Ini namanya adab. Begitu hormatnya seorang murid pada gurunya. Kenapa? Karena guru itu sudah susah payah menurunkan ilmu pada muridnya. Ya. Murid itu karena ilmu lah muridnya bisa berhasil, baik dunia maupun akhirat. Besar jasa guru guys. Umat Islam adalah umat yang menghormati gurunya, menghargai gurunya. Ya. Kalau bagi tamaragini aneh, bagi kami nggak aneh. Ini adab namanya, menghormati guru. Segitu hormatnya seorang murid pada gurunya dalam Islam. Coba. Nah, itu juga dijadikan di Alkitab. Ketika mereka murid-muridnya juga melakukan hal itu pada Yesus gitu. Jadi itu dicontohkan di Alkitab. Kenapa tidak pernah baca Pak? Gimana? Ya kan? Yang penting tidak menuhankan seperti yang para pastor lakukan ketika mereka menyembah patung Yesus. Yesus sudah bagi mereka sudah mereka tuhankan seperti Tamparagi. Jadi sujud mencium kaki manusia dalam termin menghormati seperti Tuhan Guru, seperti juga kepada Yesus Guru pada waktu itu. Umat yang awal itu guys masih Unitarian, ingat ya. Awal ada tuh adalah pertama tuh Unitarian. Belum ada kaum Trinitarian, belum ada, kaum Trinitas belum ada. Baru setelah sekian lama baru muncul kaum Trinitarian dan mereka menghabisi, mengusir semua kaum Unitariannya. Unitariannya Arius waktu itu. Jadi Arius sudah lebih dulu ada Unitarian, yang Tauhid lebih dulu ada gitu. Jadi orang-orang yang pada waktu itu sujud menyembah Yesus itu dalam rangka masih Unitarian, yaitu masih menganggap Yesus Tuhan Guru. Nah, masalahnya adalah orang-orang yang menuhankan manusia gitu. Ya, mereka sujud menyembah manusia, itu baru ininya logikanya kemana gitu guys. Baru itu harus dipikirkan seharusnya. Ya, Anda boleh sujud menyembah dalam artian menghormati, boleh pada manusia. Yang nggak boleh itulah sujud menuhankan manusia, itu nggak boleh guys. Karena ada urusan tunduk, ruku ini yang memang gerakan ibadah hanya kepada Allah. Salah sama orang tua boleh kita cium tangan, gak masalah. Kalau tujuannya cium tangan, menundukkan kepala gak masalah. Tapi kalau untuk menundukkan kepala sampai ke dekat kaki segala ini lebih baik dihindari. Karena pernah Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari pulang dari Yaman, ini dai-nya Nabi. Begitu tiba Nabi turun dari untanya dari Yaman, lihat Nabi SAW itu langsung turun dari unta, langsung sujud di depan kaki Nabi. Kalau kita mungkin sungkeman itu ya. Kata Nabi SAW, kenapa Muadz kau lakukan? Ya Rasulullah, semua orang di Yaman kalau menokohkan satu orang pasti dia lakukan ini. Kata Nabi SAW, tidak hai Muadz, kalau seandainya boleh orang sujud selain Allah, saya akan suruh istri sujud pada suaminya. Berarti nggak ada itu dalam Islam. Nah, gini, konteks ini kita harus lihat. Hadis itu banyak guys ya. Nah, kita akan lihat nanti lebih pendapat beliau. Tapi poinnya begini ya. Maksudnya gitu, kan kata
Ustadz kali kan lebih baik dihindari. Kenapa lebih baik dihindari? Takutnya nanti Anda malah berlebihan. Paham ya? Niat Anda bukan lagi menghormati, menghargai, tapi mungkin seperti Yesus yang manusia karena berlebihan akhirnya dituhankan kan. Nanti akan sampai seperti itu, gitu takutnya. Makanya tidak diperintahkan, tapi boleh gitu guys, boleh. Ya, dalam rangka tidak menuhankan boleh gitu. Makanya Yesus juga mengalami itu, Habib Bahar juga kan. Nanti kita akan lihat pendapat lain hadisnya lainnya gitu. Itu kan kejadian pada Nabi. Ini Nabi itu takutnya nanti yang melakukan ini nanti malah berlebihan gitu guys, gitu. Ya, jadi eh, apa ya, niat itu susah loh guys, menjaga niat, paham ya, menjaga niat. Makanya kayak umat Islam kan bablas gitu ya, sampai mereka bablasnya akhirnya mereka malah menuhankan manusia. Nah itu karena awalnya mereka kan begitu, mereka sujud menyembah maga Yesus, ujungnya lama-lama mereka menuhankan ya kan. Nah itu yang dikhawatirkan, makanya Nabi Muhammad berkata seperti itu, karena nanti ditakutkan kejadian terjadi seperti pada pendahulunya, yaitu Nabi Isa guys, yang malah dituhankan ujung-ujungnya gitu kan. Makanya Nabi Muhammad menghindari itu. Sebaiknya lebih baik jangan lebih baik dihindari, tapi nggak masalah kalau dilakukan. Kita akan lihat nanti pendapat lain, ada dalil lain gitu. Jadi kita harus lihat hadis tuh guys gitu. Ada beberapa hadis kita harus ambil, jadi kita nggak bisa ambil satu-satu gitu ya kan, karena hadisnya semua kan ada juga yang sahih atau hasan gitu, kita harus ambil pendapat itu. Pertama, hukum mencium kaki dulu. Adapun masalah mencium ini ada diperkenankan. Adapun nanti masalah kesunahan ini adalah tinggal niatnya di dalam hatinya. Kalau makna Jadi diperkenankan ya, bukan anjuran ya, diperkenankan, boleh dilakukan gitu, tapi sebenarnya jangan. Karena apa? Karena berat guys, berat, takutnya nanti Anda berlebihan. Nah coba Anda bayangkan ya, coba itu disunahkan ya. Ya, Anda bayangkan tiap-tiap rumah nanti anak cium kaki bapak ibunya ya. Ya kalau bapak ibunya baik. Kalau bapak ibunya jahat gimana? Coba. Jadi ini psikologis manusia, Allah ngerti itu ya. Nabi ngerti, makanya karena Nabi dikasih tahu Allah ya. Makanya tidak, tadi nggak diwajibkan. Kenapa? Susah guys. Ya kalau orang tua Anda baik, ya kalau guru Anda baik gitu, atau apapun itu, makanya boleh dilakukan tapi tidak disunahkan atau diwajibkan gitu guys, logika berpikirnya. mahabbah, yang disunnah karena ada mahabbah di dalam hatinya dan menghormat orang tua, tentunya penghormatan sebagai manusia, dan itu terjadi pada zaman Nabi sendiri. Jadi orang-orang awal itu ngerti sama Yesus, mereka menyembah Yesus, pada Yesus dalam rangka menghormati. Tapi belakangan kan malah menyembah guys, menuhankan gitu. Menyembah dalam artian menuhankan. Itu kacaunya. Makanya jaganya itu susah gitu. Makanya daripada nanti takutnya begitu, ya sebaiknya hindari. Kecuali Anda yakin benar, mantap benar itu, jadi tidak akan menuhankan seorang manusia seperti umat Islam menuhankan Yesus, silakan gitu kan. Dua orang Yahudi yang tiba-tiba mencium datang pada Nabi, kemudian Nabi bertanya tentang beberapa hal, kemudian kagum kepada Nabi lalu mencium kakinya, mencium kaki baginda Nabi. Bahkan Imam Bukhari sendiri, ini termasuk madhabnya dalam kitabnya, Imam Bukhari itu memberikan judul Babu Takbilir Rijli. Ada pun riwayat-riwayat yang katanya hadis lemah dan sebagainya, atau ketahuilah Imam Bukhari adalah orang yang lebih tahu tentang itu semuanya. Imam artinya mencium kaki adalah, Jadi ulama kita ini hanya berbeda pendapat dalam hal fikih, nggak dalam hal Tuhan. Tapi lihat umat Kristen, mereka beda pendapat dalam hal Tuhan. Ada bilang Yesus itu anak Allah, ada yang bilang Yesus Tuhan, ada yang bilang Yesus itu adalah nabi. Jadi guys, umat Islam tuh hanya sebatas fikih saja gitu, dan itu nggak masalah. Coba, kali kan tidak melarang, tapi sebaiknya hindari. Ingat ya, sebaiknya hindari. Sama kayak gini deh, ya misalnya gini, boleh ke mall, tapi sebaiknya hindari. Boleh nggak ke mall? Boleh, tapi sebaiknya hindari. Maksudnya takut nanti Anda di mall tuh mata Anda malah lihat yang aneh-aneh, karena di mall tuh orang banyak tidak tertutup aurat, ada musik lagi gitu kan. Nah sebaiknya hindari, tapi boleh gitu guys. Nah itu poinnya. Jadi nggak diharamkan atau dilarang gitu loh. Kecuali kalau
kamu nggak boleh sama sekali ke mall, kamu nggak boleh sama sekali ini apa baru. Jadi mekanisme ulama kita sama pendapatnya, ya. Cuman usaha kali lebih berat karena dia takut niatnya nanti terkontaminasi, makanya lebih baik dihindari. Tapi boleh, jadi pendapat mereka ini sama dengan ulama-ulama kita. Nah, tapi dan syukurnya alhamdulillah kita tidak pernah berpendapat soal ketuhanan ya. Kita yakin Tuhan kita hanya Allah SWT. Tapi mereka tidak, ada yang mengatakan Tuhannya Allah, ada yang mengatakan Tuhannya anak, ada yang mengatakan Tuhannya Roh Kudus gitu. Mereka beda pendapat guys. Itu alhamdulillah terjadi pada kita. Jadi dia mencoba membenturkan ulama tapi nggak berhasil. Karena dia nggak tahu poinnya bahwa ulama ini sebenarnya pendapatnya sama. Cuma ada yang lebih condong sini, tapi intinya sama saja, membolehkan. Gitu, membolehkan guys, tergantung niatnya sama sebenarnya mereka, cuman cara menyampaikannya beda. Itu yang tidak ada mengerti tanpa lagi. Hal yang diperkenankan. Nah, itu dia jawabannya. Apakah semua sudah jelas? Wahai para kaum cebong, kalian yang sering menghujat dan mencela Habib Bahar bin Smith, pada kalian para pembenci Habib Bahar bin Smith, sekarang Ini sebenarnya gini, ya, kenapa dia memakai kata cebong ya? Saya hindari guys, karena dia kesel guys, orang kesel ya, saudara kita Iwan ini kesel karena banyak yang menghina Habib Bahar bin Smith kayak tanpa lagi. Coba ini video ini kontennya untuknya menghina Habib Bahar. Lihat tuh Habib Bahar tuh segitunya kok dicium kakinya gitu. Padahal dia lupa kalau orang yang dituhankannya itu juga dicium kaki oleh muridnya gitu. Karena sama-sama tuan guru gitu. Cuma bedanya malah dia tuhankan. Tuan guru dituhankan gitu. Itu di situ letak absurd nih guys. Ini sebenarnya biasa. Yesus dicium kaki oleh muridnya, Ibadah dicium kaki muridnya itu hal biasa karena sama-sama tuan guru. Yang aneh adalah ketika Anda ya sujud menyembah menciumnya itu dalam arti menuhankan, itu baru kacau guys. Masa menuhankan tuan guru gitu kan. kalian sudah tahu jawabannya. Yaitu seperti yang dibilang Buya Yahya tadi, itu diperkenankan atau diperbolehkan. Makanya sekarang saya kasih tahu kepada kalian, wahai kaum cebong, sebelum kalian menghujat, sebelum kalian mencela Habib Bahar bin Ali bin Smith, kalian ketahui dulu hukumnya, agar ujung-ujungnya nggak minder dan keblinger. Saya beritahukan kepada Anda, kepada para netizen yang berasal dari kaum cebong atau kaum seberang yang sangat membenci Habib, terutama Habib Bahar, dan pembenci Habib Rizik Syihab, ketahuilah bahwasanya yang namanya mencium kaki guru atau ulama, apalagi mencium kaki habaib itu hukumnya diperbolehkan atau diperkenankan. Karena itu adalah suatu wujud atau suatu bentuk kecintaan kita terhadap guru atau terhadap para ulama. Dan itu pun terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Bahwasanya banyak umat yang mencium kaki baginda Rasulullah Muhammad SAW. Masalah umat atau santri yang mau mencium kaki para ulama atau kaki para gurunya, itu ya hak-hak mereka. Itu adalah bukti kecintaan mereka terhadap para ulama atau para habaib. Mau menunjukkannya dengan cara mencium tangannya atau mau dengan cara mencium kakinya, yaitu hak-hak mereka. Apa urusannya dengan Anda, dengan kalian, wahai para cebong? Wahai Tamparagi, baca kitab Anda ya, Tamparagi. Yesus dicium kakinya, muridnya sujud menyembah dan mencium kaki Yesus gitu. Itu kan bukan berarti boleh gitu guys. Yesus membolehkannya gitu, asal tidak menuhankannya, itu saja. Jadi kalau gitu, kalau menurut dia itu nggak banget. Jadi murid-murid yang menyembah Yesus tuh sujud tuh salah gitu. Makanya dia nggak pernah baca kitab nih guys. Kalau itu juga dilakukan oleh murid-murid Yesus gitu. Makanya ini Tamparagi ini di video ini dia nggak nampak loh. Biasanya dia kan selalu interaksi tuh sama karakter buatannya sendiri. Di pura-puranya itu Ustadz gitu kan. Jadi mereka interaksi, padahal pikiran dia juga gitu kan. Itulah dungu di situ guys. Orang yang interaksi dengan karakter ciptaannya. Ya orang itu karakter ciptaannya itu isi kepala dia juga yang jadi debat antar isi kepala gitu. Jadi isi kepala Tamparagi dengan isi kepala Tamparagi yang dituangkan dalam bentuk karakter itu guys. Itu kacau di situ gitu kan. Dan sekarang kita langsung Bibah. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa yang terjadi? Gini ya, saya mau terangkan dulu ya guys ya. Nih. Ada menurut kajian itu hal ini bisa jadi obat gitu, ya kan? Nah, cuman ini kan tidak dipaksa gitu, tidak disuruh gitu, ya kan? Ibaratnya Anda boleh minum, boleh tidak gitu kan? Tidak ada paksaan gitu. Nah, Anda pernah nggak tahu ada kopi luwak? Kopi luwak bagaimana prosesnya? Difermentasi lewat apa perut atau luwak binatang luwak dan dijadikan kotorannya guys, ya kan? Dari lubang lumpur lagi. Jadi apa ya? Intinya adalah hal ini tidak apa ya? Kalau Anda tidak mau ya nggak masalah gitu. Kalau saya memang belum bisa. Jadi bukan hanya ini, ada beberapa yang lain kayak misalnya nggak biasa. Ini kan dia nggak biasa, jadi ini wajar jadi kan dia nggak biasa. Jadi ekstrim nih, jadi itu masa ekstrim orang nggak biasa. Sama kayak misalnya apa ya, makan apa ya? Yang ada yang orang itu nggak biasa makan, tiba-tiba kayak orang bule lah. Orang bule tiba-tiba makan cabai. Mereka nggak biasa makan cabai, tiba makan cabai kan kepedesan itu kan. Dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang nggak biasa mereka makan gitu. Atau kayak apa ya? Ada kayak orang lah, Anda tahu ada orang makan jengkol atau petai atau rimbang apapun itu yang dia tuh belum pernah makan gitu dan dia nggak suka, bisa gitu juga gitu guys, gitu loh. Jadi poinnya adalah ini kalau Anda tunjukkan video ini ya, Anda tidak paham kondisinya adalah orang ini tidak pernah minum itu sebelumnya, ya kan? Nah, juga sama kayak kita, kayak saya awalnya saya membayangkan kopi luwak itu seperti saya tahu, katanya dari pencernaan dari luwak. Saya sempat jijik awalnya guys, tapi saya rasa nggak masalah gitu, karena dibiasa gitu kan, minum kopi luwak udah biasa gitu. Nah, begitu juga hal ini. Cuman kalau ini kan nggak mungkin kita biasakan, karena tanpa dapat barangnya susah. Kalau kopi luwak kan gampang didapatkan gitu. Atau yang lain kayak dulu awal-awal saya makan jengkol, petai itu nggak suka gitu guys. Lama-lama saya suka, makan pari saya suka, lu nggak suka lu kan, karena terbiasa lama-lama biasa aja gitu. Malah enak lagi kan. Nanti ini hanya masalah kebiasaan dan tidak diwajibkan, ya. Nah, jadi ini kan fungsinya kayak obat. Udah ada penelitiannya itu. Anda baca penelitian tentang air kencing unta itu membersihkan kan. Bahkan kalau Anda mau tahu ya, kami air kencing manusia ya. Dulu waktu saya kecil-kecil ya, bahkan hingga dewasa itu kadang-kadang kalau bangun pagi itu mata kita tuh kayak kayak merah gitu. Itu diusapkan air kencing, guys. Nah, diginikan air kencing kita itu baru agak mendingan gitu. Jadi memang ada efek khasiat obatnya gitu. Air kencing manusia gitu kan. Apa namanya? Dan lain sebagainya. Jadi poinnya adalah kita kan tidak tahu. Yang penting kan harus dibuktikan lewat lewat kajian medis gitu. Dan penelitiannya sudah ada. Jadi sesuatu yang kelihatannya itu menjijikkan belum tentu begitu, ya, belum tentu begitu. Sesuatu yang bahkan rasanya yang enak, Anda pengen ke obat. Obat itu coba Anda lihat, ada loh guys, kayak jamu ya. Jamu itu bentuknya menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Jamu apa gitu kan, tapi efeknya bagus kesehatannya gitu. Orang nggak semua orang mau minum jamu loh, apalagi jamu-jamu yang ekstrim ya, yang kayak lendir itu atau apa gitu kan, tapi bagus gitu guys untuk kesehatan kan. Jadi poinnya ini adalah masalah biasa. Jadi ini bukan syariat, ini bukan bagian dari syariat. Maksud saya syariat itu kan adalah sesuatu yang diwajibkan, disunahkan atau intinya adalah ya disarankan. Ini kan tidak, Anda boleh juga tidak gitu. Kalau saya milih tidak, karena saya nggak biasa gitu, sangat biasa. Saya lebih milih minum susunya guys gitu loh, karena masalah nggak biasa aja. Sama seperti dulu saya nggak biasa makan jengkol, makan pete, rimbang dan lain sebagainya, atau minum kopi luwak. Lama-lama biasa aja jadinya gitu. Langsung keluar semua kotoran-kotoran. Keluar semua kotoran-kotoran yang ada di dalam. Anda tahu kayak orang keracunan atau apapun itu, dia kadang-kadang ya ada sampai memasukkan dua tangannya, jarinya ke dalam kerongkongan biar isi perutnya keluar. Paham ya? Racun-racun yang ada di tubuh itu dikeluarkan gitu. Kadang-kadang racun itu keluar melalui air mata ya, air mata atau keringat. Jadi apapun cara yang keluar dari tubuh manusia ya itu biasanya
penyakit keluar di situ, gitu guys. Keringat, makanya olahraga itu sehat, karena mengeluarkan keringat, gitu, ya kan? Coba deh orang nggak pernah keringat, itu lebih rentan sakit, karena penyakit virus-virus dalam tubuhnya nggak keluar. Jadi virus itu keluar melalui cairan dari keringat, air mata, karena kita bersin flu gitu kan, itu kan mengeluarkan mohon maaf ya, itu ingus ya, ya kayak ya ingus lah, itu kan bukti Anda lagi nggak sehat, makanya dikeluarkan melalui ingus. Ingus itu adalah dahak, itu ingus itu kan bentuk kuman yang dikeluarkan gitu guys. Coba bayangkan ya, Anda berdahak tapi tidak Anda keluarkan, ada telan gitu terus, ya Anda kapan mau sembuhnya gitu, ya kan? Jadi orang normalnya kalau dahak itu kan dikeluarkan, ingus akan dikeluarkan gitu. Mana ada ingus dimasukkan lagi gitu. Wong itu kok yang bibit penyakitnya di situ gitu kan. Jadi ketika kita minum misalnya kayak kencing onta, kita bisa kayak gini, bisa kayak mengeluarkan isi di perut atau apa gitu kan, itu bagus. Ya, khasiatnya juga. Jadi dan juga kayak obat-obat, bayangkan ya, vaksin-vaksin atau apa itu kan kadang-kadang diambil dari zat-zat yang kita tidak ketahui, zat-zat yang kita anggap itu apa sih, dari apa ya, kayak bahan-bahan pembuat vaksin lah atau apapun itu, obat itu kan ada juga dari mana, saya lupa ingat tuh guys ya, ada dari bahan tertentu yang diambil untuk obat itu, dari apapun lah itu kan, itu nggak masalah gitu guys. Yang penting tidak beracun ya gitu. Kecuali kalau ada orang habis minum air kencing muta, dia sakit lo mati, oke gitu. Tapi kalau untuk kesehatan nggak masalah. Cuman kalau nggak mau juga nggak dipaksa. Sama kayak jamu juga, jamu itu kan sehat. Kalau nggak suka ya sudah gitu. Atau apapun ke obat, vitamin ya, ada orang kayak ada tahu ya, kalau di kampung-kampung tuh ada kayak daun-daun apa gitu, pahit kali guys. Saya nggak mau itu. Itu ada tetangga saya sakit dulu kampung, dia minum itu guys, pahit minta ampun. Ya nggak mau, nggak masalah, bisa cari pengobatan lain gitu. Jadi itu hanya alternatif saja, bukan suatu yang diwajibkan. Jadi nggak ada masalah di sini. Nanti tinggal pilih mau minum apa tidak gitu kan. Oh, dicampur susu kok, bener kok. Itu dia. Kok uya itu? Kasih air. Keluar semua kotoran-kotorannya. Permen. Oh, Tisu. Gak usah dicampur susu, Pak. ayo, jalan. Iya. Ya langsung dikasih penawar Penangkalnya. oleh penjualnya dengan penawar susu. Aneh-aneh tadi malam mau kambing atau mau kambing. Jangan jadi di video kan. Ya jadi batal muntah-muntah kok. Biar tahu. Bagaimana cara. Jangan pernah nyoba rasanya. Jangan nanti gak perutnya. Mari, bagaimana rasanya kau sampai muntah-muntah gitu? Terus, wawancara ini dia masih pakai air, baru selesai. Nggak biasa ya. Kita wawancara nih. Apa aneh-aneh malah nih. Cari yang lain ya. Gimana rasanya kau sampai muntah-muntah gitu? Rasanya belum pernah aku minum sesuatu yang rasanya seperti ini. Oh, berarti nggak bisa. Nggak bisa masuk. Berarti udah nggak ada ya, udah nggak ada rasanya, udah hampa udah. Sampai Rasanya muntah-muntah. mengerikan. Nggak biasa. Terus gimana kalau ada jemaah lagi ke sini? Tapi lebih bagus daripada penasaran mencoba. Segala sesuatunya dicoba. Insya Allah kalau sempunya sakit penyakit seperti yang sudah dibicarakan sembuh. Jemaah dari Travel Almed, rombongan dari Demak, ini salah satunya yang telah mencoba meminum kencing onta, ternyata muntah
unta. Ini susu untanya. Ya, ini sekarang dikasih bonus Yang dicampur. susu unta. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit penyakit kan? Oke, tapi pesan beliau dipersilakan dicoba. Kalau ada yang mencoba dipersilakan, dan insya Allah semua penyakit-penyakitnya itu akan hilang dari badannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu ini jahannya dia guys ya, disandingkan sama ini coba. Penjual di Arab Saudi tukar seni unta dan kencingnya ya. Ingat ya, dimanapun agama ada oknumnya ya. Jadi ini bukan ajaran Islam. Ketika ada penjual di Arab Saudi menukar seni unta dan kencingnya, itu bukan sesuatu ajaran Islam gitu. Jadi Anda jangan apa ya, dan bisa hubungkan dengan video tadi. Apa hubungannya coba? Sama dengan Anda seakan-akan mengatakan, oh itu kenapa orang tuh begitu, ini kan framing ya, orang tuh begitu karena itu adalah air kencing dari si penjualnya gitu. Padahal tidak, ini hanya berita guys. Di tiap apa tuh ada oknum gitu, oknum yang melakukan seperti itu. Makanya saya katakan ya, makanya gini ya, makanya penting untuk mengetahui asalnya gitu. Apapun itu, bukan hanya kecing unta tadi, misalnya kayak makanan kadaluarsa, makanan yang sudah basi, yang sudah nggak layak kadaluarsa Anda makan gitu, kayaknya masih bagus kan. Nah, ini bukan hanya air kencing unta ataupun itu, sesuatu yang, atau misalnya apa kayak minuman keras saja bahkan itu diganti kan, dioplos gitu, itu bisa jadi masalah. Ini bukan hanya itu guys, di manapun ada oknumnya gitu. Jadi umat Islam itu bukan malaikat, bukan gitu. Jadi Anda nggak bisa berharap, oh umat Islam seakan-akan semuanya melakukan itu, tidak guys. Emang jadi itulah. Jadi makanya di suatu ada namanya BPOM, Badan POM gitu. Di setiap apa tuh dikasih label. Nah, itu kalau mau aman. Makanya kalau saya jujur ya, saya nggak mau beli sembarangan kayak gitu kan, karena kita nggak tahu itu apakah kencing unta atau gitu. Nah makanya hendaknya ada semacam badan. Makanya di sana tidak ada badan, jadi ini sistem percaya gitu. Nah, syukur bila kau dapat muslim yang jujur. Kalau tidak kan mungkin yang kelahiran seperti ini gitu. Tapi dia tidak ada hubungan sama agamanya guys. Ini tidak ada hubungan sama agamanya, hanya kelakuan oknumnya ya. Jadi sama kayak umat Kristen yang mengganti minuman keras dengan oplosan, itu sama seperti itu gitu. Memang oknumnya, bukan ada hubungan sama ajaran agamanya. Ini kencing unta. Kencing unta ini mengandung obat serat. Dan ini susu unta akan melalui proses sterilisasi. Saya akan minum, bismillah dicampur. Ya, jadi campuran kencing dengan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya agak-agak pahit-pahit dikit. Dan Nah, ini Ustadz Bakhtiar Nasir ya, ini juga beliau kayaknya belum biasa, tapi beliau mungkin pernah coba. Nah, makanya beliau udah ekstrim, beliau masih mencampur dengan susu guys, gitu loh guys. Jadi, dan beliau tidak separah tadi kan, beliau masih bisa menahannya gitu. Jadi intinya adalah sama kayak misal Anda bayangkan ya, bahkan segelas anggur sekalipun, anggur ada orang nggak biasa minum anggur, coba Anda tengok ada orang nggak bisa minum anggur, itu dikasih, saya pernah lihat loh guys, ada orang yang awal-awal mencoba anggur ya, anggur merah waktu itu, saya pernah waktu nonton baru saya nonton ya, saya perhatikan orang itu, dia belum pernah minum anggur merah kayak teman-temannya gitu kan, waktu zaman jahiliyah dulu ya, waktu saya masih SMA dulu kayaknya, itu beliau muntah-muntah guys, teman saya itu, dia belum pernah, kata orang tuh enak loh padahal anggur merah ini, padahal enak gitu, ya, tapi teman saya itu malah muntah-muntah guys, nggak biasa gitu, nah, jadi apapun itu kalau nggak biasa ya muntah, apapun itu, ya kan? Nah, Ustadz Bakhtiar Nasir nggak muntah, karena dia sudah berapa kali mungkin, jadi udah agak biasa. Tapi tetap beliau tidak ekstrim, beliau tetap mencampurnya dengan susu gitu. Orang biasa lain lagi, mungkin langsung gitu aja kan. Tapi itu jelas obat ya, bukan minuman sehari-hari, bukan. Jadi kayak jamu lah, jamu kan bukan minuman sehari-hari. Dalam artian kita harus minum jamu kan tidak, hanya saat-saat tertentu saja untuk niatnya untuk. Jadi kencing unta itu bukan diniatkan untuk minuman sehari-hari seperti kita minum air putih, enggak, hanya sebagai obat untuk mencegah. Sama kayak kita minum jamu kan bukan ketika kita nunggu sakit, sama seperti ini gitu guys. ada kayak itulah rasa-rasa terus lagi. Dan penelitiannya ini dapat menyembuhkan penyakit sel kanker di dalam tubuh manusia, dan ini bagus buat pencernaan.
Nah, ini bukan sembah baliho rizik Syihab guys, bukan. Menghormati sama kayak orang hormat bendera, ya. Atau orang yang ada foto presiden, ya. Itu hanya penghormatan gitu. Yang masalahnya adalah orang yang sembah menuhankan itu yang parah. Jadi kalau ini saja Anda anggap itu rusak, salah, bagaimana dengan orang yang menyembah dalam hal menuhankan? Ya, kalau dia masih wajar, dia manusia, gitu. Makhluk, bendera merah putih juga makhluk, memang benda mati. Beliau kan benda hidup, ini kan benda matinya, gitu. Jadi hal biasa gitu. Dan mereka bukan menuhankan, jadi apapun itu, selama tidak menuhankan tidak masalah. Mereka menghormati ulamanya, gitu. Mereka nyanyi, gitu. Sama kayak kita, kayak orang Indonesia kan begitu. Kita hormat bendera, 12 Agustus bahkan kita begini gitu kan. Ini kalau Indonesia Raya, bendera dinaikkan, itu hal biasa. Sama dengan ini, menghormati bendera, menghormati Habib Rizik, ulama sama guys, gitu. Apa anehnya? Nggak ada aneh. Kalau Anda bilang aneh, berarti aneh dong orang hormat pada bendera, hormat pada foto presiden. Paham ya logika berpikirnya? Yang aneh adalah ketika orang hormat, menyembah, sujud, menuhankan manusia. Itu baru aneh guys. Itu yang harus Anda pikirkan. Ya. Menuhankan manusia, Anda sujud, menyembah dalam rangka menuhankan manusia. Itu aneh. Sama manusia yang dilahirkan, bisa mati, bisa butuh tidur, butuh makan, butuh minum, Anda tuhankan. Jadi sembahnya itu udah keluar jalur, udah offset guys. Kalau Anda menyembah dalam rangka menghormati, seperti Yesus juga dilakukan itu seperti muridnya, mereka menyembah dalam rangka menghormati dia sebagai Tuhan gurunya. Dan juga orang-orang ini juga dalam rangka gurunya, juga habis sebagai gurunya, itu nggak masalah. Karena posisinya adalah menghormati, menghargai, sujud, menyembah kepada gurunya. Tapi kepada manusia, Anda sujud, menyembah, menuhankannya, itu baru yang kacau logikanya guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.